Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Dave, di kelas Lab Sistem Informasi. Kali ini yang kita bahas adalah Microsoft Excel. Oke, kalian bisa buka untuk soalnya di modul kalian masing-masing di halaman 117. Sebelum kalian mengikuti langkah-langkah di video ini, kalian perlu mengetikkan soal yang ada di modul ya, atau kalian bisa lihat di video ini udah aku ketik. Oke, kalian bisa stop dulu untuk videonya, lalu kalian ketikkan, lalu setelah itu boleh kalian play kembali ya. Jadi aku langsung aja mulai untuk mengisi kolom yang pertama, yaitu karakter pertama dan karakter terakhir. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin nih untuk kalian, sebelum kalian mengetikkan ini ya, kalian harus memperhatikan bagian spasinya. Jadi jangan sampai ada ini ya, di sini aku mengetikkan high grade, jangan kalian tambahin spasi ya. Nah, seperti ini contohnya, jadi jangan kalian tambahin spasi. Karena apa? Karena nanti pada saat kalian mengisi rumus, akan berpengaruh di sininya. Kalau misalkan ada karakter yang berbeda sedikit pun. Jadi kalau bisa, jangan ada spasi setelah ini ya, kata grade ini, jangan ada karakter spasi lagi ya. Jadi kalau bisa, langsung aja seperti ini. Untuk angka juga sama, jangan sampai kalian mengetikkan RP. Di sini boleh kalian jadikan karakter biasa aja, atau bisa kalian jadikan RP dengan cara seperti ini ya. Kalian bisa klik ini yang counting di sini, kalian pilih yang Indonesian. Nah, nanti akan muncul RP. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan ketikkan RP-nya secara manual, tapi kalian pakai menu akunting di sini ya. Seperti itu. Oke, setelah itu barulah kita lanjut untuk mengisi kolom yang pertama. Oke, untuk kolom pertama, yaitu karakter pertama dan karakter terakhir, kita isi menggunakan rumus if. Nah, setelah itu nanti baru kita menggunakan rumus yang lainnya. Nah, caranya untuk mengisinya adalah ketikkan sama dengan terlebih dahulu, agar nanti bisa kita ketikkan untuk rumusnya. Di sini dia baru muncul fungsinya ya. Oke, nah ketikkan sama dengan, setelah itu kita bisa pilih yang ada di sini, ada menu drop down function ya. Di sini kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ke bawah. Nah, di sini kalau misalkan kalian tidak ada rumus if, kalian bisa pilih more function di sini. Klik more function, lalu kalian pilih rumus if di sini, atau kalian bisa search di sini ya. Kalian bisa ketikkan rumus if. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, setelah kalian muncul, untuk rumus yang lain juga bisa sama. Bisa kalian search di sini ya. Kalau misalkan kalian bingung atau dengan scroll manual juga bisa. Nah, tapi lebih cepatnya kalian bisa search aja langsung. Oke, kalau misalkan udah ketemu, kalian bisa tinggal klik OK aja. Nah, jadi akan seperti ini muncul kotak dialog baru ya. Nah, lalu di kotak dialog ini ada logical test, follow if true, dan follow if false. Di logical test, kita akan mengisi rumus yang pertama. Nah, di sini karena kita mau ngambil untuk karakter pertama dan karakter terakhir itu diambil dari kode barang. Kode barang di sini yaitu ada di sel A5 ya. Kalau misalkan kalian berbeda, kalian nggak apa-apa. Jadi patokannya itu kode barang pertama kalian itu di mana? Bisa di A6, bisa di A7, terserah kalian. Ini ya, seketiknya kalian di mana ya. Jadi seperti itu. Oke, karena di sini ada di A5, langsung aja kita klik untuk ininya, jangan diklik dulu deh. Nah, jadi kita mau isi dulu untuk rumus N. Ya, jadi kita mau ngambil karakter pertama dan karakter terakhir. Di huruf H sama huruf R, dengan huruf G, lalu huruf M dengan huruf G. Jadi kita mau ngambil dua karakter ini aja ya. Caranya adalah menggunakan rumus if ini, dan yang kedua kita ketikkan rumus N. Nah, di sini rumus dan ya. Oke. Kita ketikkan rumus N, atau kalian bisa pilih more function, dan kalian cari secara manual lagi. Rumus N. Kalian klik enter, ketik enter, terus habis itu ketemu rumus N-nya, lalu klik OK. Nanti akan jadi seperti ini ya untuk rumusnya. Nah, di sini setelah kalian ketik rumus N, akan muncul kotak dialog baru, yaitu logical 1 dan logical 2. Nah, untuk logical yang pertama, kita isi menggunakan rumus left, karena yang mau kita ambil pertama adalah huruf H yang ada di sebelah kiri. Ya, makanya kita menggunakan rumus left. Nah, untuk mencarinya kurang lebih untuk mempersingkat waktu, kalian bisa cari menggunakan more function ya. Kalau misalkan di sini belum ada.
Tapi karena di sini aku udah ada, jadi aku menggunakan cara yang lebih cepat supaya durasi videonya lebih cepat ya. Oke, yang pertama kita pilih rumus left. Setelah itu akan muncul teks dan numchars. Nah, untuk teks kalian bisa isi dengan sel A5. Karena di sini kode barang ya yang mau kita ambil. Lalu di sini akan muncul H strip TB strip G yang menandakan bahwa di sini keterangan dari sel yang kita ambil ya. Seperti itu. Nah, untuk numchars di sini kalian bisa isi angka 1. Nah, di sini numchars ini adalah berapa huruf sih yang akan kalian ambil dari sel A5 ini. Misalkan kalian isi 2, dia akan mengambil 2 karakter. Misalkan kalian isi 3, dia akan mengambil 3 karakter. Atau kalian isi 4, dia akan mengambil 4 karakter, termasuk strip ya. Jadi strip itu sudah dihitung sebagai karakter di sini, bukan huruf aja yang diambil. Oke, karena sekarang yang mau kita ambil adalah huruf hanya aja yang dari kiri. Jadi kita ketikkan angka 1. Setelah kalian isi untuk numchars-nya, kalian bisa kembali lagi nih ke rumus n-nya. Nah, jadi kan seperti ini. Kalian taruh kursor kalian di antara huruf n sama buka kurungnya ya, buka kurung setelah left. Nah, jadi di logical 1 kalian perlu tambahkan. Kalian perlu tambahkan sama dengan tanda kutip 2 H ya. Nah, jadi akan seperti ini. Kalian tambahkan sama dengan kutip 2 H kutip 2 ya lagi ya. Jadi seperti itu. Logical 2-nya juga sama, namun perbedaannya kita menggunakan rumus fungsi right. Jadi kan tadi kita sudah mengambil karakter pertamanya di sebelah kiri. Sekarang kita mengambil karakter yang terakhir, yaitu yang ada di sebelah kanan. Nah, caranya adalah menggunakan fungsi right. Masih di N, kalian taruh kursor kalian di logical 2. Lalu kita pilih rumus right di sini. Nah, untuk teksnya juga sama, masih kita menggunakan kode barang. Lalu numchars-nya kalian ketikkan angka 1 juga. Karena yang mau kita ambil adalah satu huruf saja. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian ketikkan seperti ini di rumus right, kita kembali lagi nih ke rumus N, ya. Nah, setelah itu logical 2-nya akan terisi right dalam kurung A5 titik koma 1. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kalian tambahkan lagi nih. Yang tadi udah ditambahin sama dengan kutip 2 H kutip 2 lagi ya. Nah, sini kita tambahin sama dengan kutip 2 huruf G. Nah, jadi seperti ini. Ya. Setelah kalian tambahin di sini, berarti kita sudah selesai untuk rumus N-nya. Sekarang kita kembali ke rumus if. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan true. Kalau misalkan kalian false, berarti kalian ada yang salah ya. Nah, di sini rumus true sama dengan true ini menandakan bahwa yang kita ketik di sini huruf H dan G itu benar berarti ya. Karena di sel A5 ada huruf H dan G. Berarti dia benar. Jadi dia di sini menunjukkan status true. Kalau misalkan di sini false, berarti di sini bukan huruf H dan G, melainkan ada salah satu yang berbeda dari kriteria yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti itu untuk informasi aja. Nah, untuk value if true kita isi menggunakan ini ya, HG. Ya, jadi seperti itu. Oke. Lalu yang ke value if false-nya kurang lebih sama, kita akan mengulangi rumus if yang sama. Jadi kita tetap pakai rumus if. Jadi dalam rumus if nanti ada rumus if lagi ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk HG ini kalian udah ketik. Lalu kita isi yang value if false-nya. Kita klik di formula bar lagi. Kita cari rumus if. Nah, jadi kan seperti ini. Dia muncul logical test kosong lagi. Lalu kita isi lagi nih. Kita isi lagi rumusnya sama. Jadi ya pakai rumus N lagi. Nah, kita pakai rumus left lagi. Nah, jadi kan seperti ini. Kalian bisa di slow ya. Jadi di sini ada di slow motion, nanti kalian bisa dipercepat atau diperlambat ya untuk videonya supaya durasinya lebih cepat aja. Oke, untuk kode barang kita klik lagi, kita pakai rumus left, kita klik kode barang lagi, numchars-nya 1.
masih sama, jadi kurang lebih nggak ada bedanya, cuma nanti akan berbeda di ini aja ya, di rumus yang terakhirnya aja. Nah, lalu kita kembali ke rumus N, taruh kursor kalian di sini. Nah, barulah sama dengan tadi kutip 2, lalu kan tadi huruf H ya, huruf H. Nah, sekarang kita pakai yang huruf R sama G ya. Jadi di sini left-nya R, kutip 2 lagi. Lalu yang di sini kita pakai rumus fungsi right. Di sini logical 2-nya kita isi dengan fungsi right. Nah, lalu teksnya kode barang lagi, 6 char C1. Terus kita kembali ke rumus N lagi, taruh di fungsi N ya di sini. Lalu kita ketik lagi sama dengan kutip 2 G. Nah, kutip 2 lagi, lalu akan jadi seperti ini. Ya, oke. Setelah ini kita kembali ke rumus if lagi, lalu kita isi value if true-nya. Value if true-nya kita isi menggunakan ini ya, RG. Yang berarti di sini kalau misalkan kalian bingung bacanya gimana, jadi di sini ketentuannya jika rumus sel A5 ini isinya huruf R dan G, ya di huruf pertamanya ini R dan G, berarti dia nanti akan muncul di sini tuh di kolom ini tuh munculnya huruf RG. Jadi seperti itu ya untuk membacanya. Nah, sekarang yang terakhir ada value if false. Value if false di sini kalau ini ketentuan yang terakhir, kalian bisa langsung aja isi menggunakan huruf M sama G. Jadi di luar ketentuan ini, maka dia akan masuk ke ketentuan yang terakhir ini ya. Seperti itu cara membacanya. Nah, jadi kan seperti ini. Kalau misalkan rumus terakhir akan selalu seperti ini ya. Jadi kalian tetap isi rumus terakhirnya tuh lebih gampang. Kalian nggak usah ngulang lagi seperti ini. Ya, huruf MG aja. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa ini ya, di sini ada titik warna hijau. Kalian bisa klik, ditahan ya. Lalu kalian ke bawahin sambil ditekan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian misalkan mau make sure ya, kalian mau make sure lagi, kalian bisa lihat apakah sama RG di sini sama nggak RG juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena untuk yang kolom yang ini udah selesai, kita akan ke kolom grade. Di sini juga masih gampang ya. Jadi tinggal kalian isi aja. Pertama, untuk kolom grade ini sama dengan lagi kita isi dengan formula if. Ya, kita isi dengan formula if. Nah, di sini akan muncul logical test. Nah, di sini logical testnya ini lebih mudah di sini ya. Yang pertama kita klik ya. Di sini grade itu menandakan jika HG maka high grade, jika RG maka real grade, jika MG maka master grade. Jadi seperti itu. Oke, kita buat aja rumusnya langsung. Logical test di sini kalian klik di sini sel E5. Nah, sel E5, value if true-nya kalian langsung, sel E5, terus abis itu kalian ketikkan sama dengan kutip HG, HG-nya besar ya, jangan HG kecil, karena kalian di sini udah ngetiknya HG besar. Jadi kalau misalkan di sini HG besar, di sini juga HG besar, ya jadi seperti itu. Jangan ada perbedaan antara huruf kecil atau satu karakter pun jangan ada yang berbeda, karena nanti dia akan berpengaruh. Nanti rumusnya bisa jadi false, atau biasanya NA, atau biasanya value, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, setelah itu di sini akan muncul true ya. Karena apa? Karena di sini munculnya HG juga sama. Jadi seperti itu. Nah, di sini jika muncul huruf HG, di E5 muncul huruf HG, berarti di grade-nya dia akan muncul namanya high grade. High grade, ketik. Jadi seperti ini ketiknya huruf kecil atau huruf full gede semua juga nggak apa-apa, bebas ya. Nah, tapi di sini oh ya, di sini kita pakai huruf gede semua ya. Karena apa? Karena di tabel bantuan kita juga sudah menggunakan huruf besar. Jadi di sini kalian pakai huruf besar semua, jangan ada kayak huruf kecil, sorry. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebihnya.
nanti dia akan otomatis muncul tanda kutipnya. Nah, setelah kalian mengetikkan high grade di sini, kita isi yang value if false-nya. Value if false di sini kita ingin masukin rumus if lagi di value if false. Jadi kalian klik formula bar lagi di sini. Kalian masukkan rumus if, logical test-nya juga sama, E5 juga. E5 sama dengan tanda kutip 2. Yang tadi HG udah kan? HG udah, jadi sekarang kita pakai yang RG. RG, jika E5 sama dengan RG, maka nanti di grade munculnya adalah real grade. Jadi seperti ini. Nah, nanti selain dari HG sama RG, dia akan muncul, kalau dia munculnya selain HG sama RG, berarti dia akan muncul master grade. Jadi seperti itu, jadi langsung aja master grade di sini. Ya. Oke, nanti akan muncul langsung tanda kutip 2-nya secara otomatis. Setelah kalian selesai, kalian bisa klik OK aja. Nah, lalu kan yang muncul akan seperti ini ya. Ya, jadi gampang. Kalian drop down ke bawah. Klik tahan ya. Jadi seperti itu aja. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom harga. Kolom harga caranya cukup mudah. Jadi kita menggunakan kali ini rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah rumus yang kita gunakan jika kita menggunakan tabel bantuan. Nah, untuk harga di sini kalian bisa lihat ya, kolom harga di sini itu bentuknya horizontal atau menyamping. Maka dari itu yang kita gunakan di sini adalah rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Ya, berarti di sini kita ketikkan sama dengan rumus HLOOKUP-nya. Lalu lookup value-nya di sini adalah ini ya, yang F5. Yang F5, lalu tabel array-nya di sini kita gunakan tabel bantuan yang mana? Tabel bantuan yang kita pakai adalah yang ini ya. Kita blok semuanya. Jangan lupa setelah kalian blok semuanya, kalian absolutkan dengan menekan tombol F4 di keyboard kalian. Atau biasanya kalian ada yang keyboardnya ada tulisan Fn ya di samping tombol Windows. Biasanya ada Fn. Nah itu bisa kalian tekan Fn-nya bersama dengan F4. Kalau misalkan dia nggak bisa langsung F4. Kalau misalkan yang udah bisa langsung F4, kalian tekan F4 aja nggak apa-apa. Kalau misalkan dia harus berbarengan dengan Fn, ya kalian tekan berbarengan ya. Jadi seperti itu. Nah untuk tabel array-nya kita absolutkan dengan menekan F4. Beberapa kali ya, kita absolutkan, kita taruh kursor di sini. Nah jadi ditaruh kursornya di samping A11 dan D12. Nah jadi kalau misalkan udah absolut, jadi dia akan ada simbol dolar ya, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita isi raw index 6-nya dengan angka 2. Angka 2 itu menunjukkan baris mana sih yang mau kita pakai gitu ya, yang mau kita jadikan sebagai indeks. Nah, di sini kebetulan baris kedua, yaitu baris harga ya. Karena kita di sini mau mengisi kolom harga. Maka yang kita pakai adalah kolom kedua baris kedua ya. Yang ini 225 300 2525. Range lookup-nya kalian isi angka 0 aja. Jadi angka 0 ini menandakan bahwa dia nggak berubah-berubah ya. Jadi dia nggak, ya pokoknya dia angkanya atau datanya itu dia nggak berubah-ubah. Jadi range lookupnya 0. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini akan muncul hasilnya 225 yang menandakan bahwa nanti kalau misalkan kita enter rumusnya, dia akan muncul angka 225. Kita klik OK aja langsung. Nah jadi akan muncul seperti ini. Langsung aja di drop down. Nah dia akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak sama, berarti mungkin ada yang berbeda untuk rumus kalian. Atau mungkin kalau misalkan kalian ada yang value, biasanya ya, ada yang value atau NA, kalian pastiin di sini angkanya nggak boleh pakai manual. Jadi kalau manual tuh kayak apa? Kayak manual tuh kayak kalian ngetik nih, aku contohin. Biasanya kalian ngetik manual RP gini, 225 titik atau koma ya, titik atau koma, 225 000 000 gitu ya. Jangan. Kita ketiknya 225 000 aja. Jadi seperti itu. Jangan kalian kasih koma apapun.
Jadi kalian kasih komanya atau kasih RP-nya itu menggunakan accounting di sini ya. Jadi kalian ketika kalian klik di sini accounting lalu kalian pilih RP. Seperti itu. Jadi kan otomatis dia muncul RP-nya ya. Jadi seperti itu aja, itu untuk informasi aja. Lalu sekarang kita mau mengisi yang kolom hadiah. Untuk kolom hadiah kurang lebih sama, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita isi dengan sama dengan, kalian ketikkan sama dengan ya, terus oh ya, sorry kita sampai lupa baca soal nih. Untuk kolom harga itu katanya diisikan berdasarkan tabel bantuan. Kolom hadiah juga berdasarkan tabel bantuan. Tabel bantuan di sini yang kita buat adalah tabel yang ini dan tabel yang ini. Ya, jadi kalian jangan bingung tabel bantuan itu yang mana sih gitu ya. Jadi tabel bantuan itu yang udah kita buat di sini. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu, nah itu juga cuma buat informasi aja. Setelah kalian ketikkan sama dengan tadi, kalian ke ini ya, kalian cari rumus VLOOKUP di sini di formula bar. Di sini kalau misalkan kalian nggak ada, kalian bisa pilih more function lagi, kalian cari secara manual kayak yang aku praktekin sebelumnya. Oke, kita langsung aja VLOOKUP, lalu lookup value-nya kalian isi dengan di sini kan hadiahnya itu ditentukan berdasarkan ini ya. Kolom hadiah tuh berdasarkan hadiah tuh berdasarkan apa ya? Di sini berdasarkan ini ya. Oh, member, sorry. Di sini berdasarkan kolom member. Kalau dia member yes, berarti dia dapat hadiah nipper dan pen cutter. Kalau misalkan dia membernya no, berarti pen cutter doang ya. Ya, jadi lookup value-nya kita klik yang C5. Di sini kita patokannya di member. Lalu setelah itu kita isi tabel array-nya dengan tabel bantuan yang udah kita buat. Yaitu di sini kita blok aja dari A14 sampai dengan B16. Jangan lupa kita tekan tombol F4 berapa kali nih. Sekali aja, kalau misalkan udah sekali dia udah muncul huruf dolarnya seperti ini, ya jadi sekali aja ya. Asalkan pokoknya asal dia munculnya tuh ada 2 huruf dolarnya ya. Jadi seperti itu. Jadi mengatakan bahwa dia udah absolut. Nah, untuk yang call index 6-nya, kalian isi angka 2 juga. Karena yang di sini yang mau kita pakai sebagai indeks atau patokan itu adalah kolom yang kedua. Di sini kan ada member dan hadiah. Nah, kolom hadiah inilah yang akan kita jadikan indeks. Jadi kita ini 2. Range lookup-nya juga masih sama, angka 0. Lalu setelah kalian selesai, kita bisa klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kita drop down lagi. Nah, dia akan seperti ini. Oke, udah selesai untuk kolom hadiah. Sekarang kita akan mengisi yang ini ya, sum, average, max, min, median. Rumus statistiknya ya. Jadi kita rumusnya juga gampang ya, tinggal sum sama dengan sum berarti ya. Untuk mentotal harganya, klik tekan enter, langsung aja. Average-nya, nah ya udah, kalian tinggal ketik sama dengan average, lalu sama dengan ini, sorry average ya, bukan average, nggak pakai n. Terus kalian blok lagi, tekan enter. Terus habis itu max-nya juga sama. Ketik max, lalu di blok juga, tekan enter. Terus ini juga min, di drop down juga, kurung. Median juga sama dengan median, drop down. Oke. Nah, selesai untuk pengisian kolom yang di sini. Nah, selanjutnya nih, kita akan membuat yang namanya pivot table ya. Kita akan mensortir dan membuat pivot table.
Caranya seperti apa? Caranya tinggal kalian ini aja. Yang pertama, kalian bisa blok semuanya ini. Kalian blok semuanya. Atau di sini kayaknya nggak disuruh ya. Oke, nggak disuruh. Jadi di sini kebetulan yang di praktikum 2 aja, berarti untuk yang ini kita nggak usah membuat pivot table dan subtotal. Jadi nanti di CP Kisum Tagajes kita akan membuat sortir sama subtotal. Jadi nggak usah ya di sini, sorry. Berarti untuk materi kita yang di praktikum 1 sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, silahkan kalian bertanya melalui Meet Now. Karena kita akan standby di Meet Now. Dan kalau misalkan ada pertanyaan di luar Meet Now juga bisa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Thank you semuanya. See you next time.